Selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Oh Kristus. Selamat sore. Selamat sore para pendamping dan adik-adik sekami yang terkasih di dalam Kristus. Hari ini kita berjumpa kembali dalam pertemuan AAP yang Kedua. Kedua. Sekarang kakak mau tanya dulu, masih ingatkah tema kita yang pertama? Pertemuan kita yang pertama, temanya adalah Kristus sumber cinta kasih. Ada yang ingat apa yang disampaikan di pertemuan yang pertama? Tentang apa ya? Ada lupa. Nah, gimana ini Romo? Gimana ini? Ada kakak ingat kak? Oh, itu ada angkat tangan, Stesti itu. Ya, siapa ya? Nggak Perintah untuk saling mengasihi. Perintah untuk saling mengasihi. Ya, benar. Itu tentang perintah untuk saling mengasihi dari kita belajar dari Injil Yohanes. Nah, pertemuan kali ini di minggu kedua, tema kita adalah cinta kasih Kristus membangun persaudaraan insani. Hari ini kita tetap belajar dari kitab Yohanes. 1 Yohanes bab 4 ayat 7 sampai dengan 21. Tentang Allah adalah kasih. Nah, apa itu Allah adalah kasih? Nah, adik-adik sudah siap kita pertemuan untuk hari ini? Kalau siap, angkat jempolnya. Angkat jempolnya. Oke, terima kasih. Tapi sebelum itu mari kita hangatkan suasana ini dengan lagu pembukaan. Kita hangatkan dengan sebuah lagu ya. Kak Ani silakan untuk Cocok. Baik, kita langsung mulai saja dengan doa pembukaan. Oke adik-adik, kita memulai pertemuan kita pada hari ini. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan Yesus yang Maha Baik, selamat sore. Terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami dalam Zoom meeting dalam pertemuan Advent minggu kedua ini. Lindungi kami ya Tuhan, semoga apa yang kami renungkan pada hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari kami, dan semoga pertemuan kami pada hari ini berjalan dengan lancar. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Amin. Selanjutnya kita masuk kepada inti hari ini. Saya persilahkan Kak Ani untuk memulai membacakan kitab suci. Oke adik-adik dan Romo Kristo, selamat sore. Selamat sore. Oke, kita sebelum mendengarkan bacaan kitab suci sore ini, sudah pada pegang Alkitabnya masing-masing? Mana, coba Kak Andi mau lihat. Oke, nah bacaan hari ini diambil dari 1 Yohanes bab 4 ayat 7 sampai dengan 21. Sudah ketemu semua? Kami ulangi ya. 1 Yohanes bab 4 ayat 7 sampai dengan 21. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang terkekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah, dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia, dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu supaya kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta.
Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Baik, terima kasih Kak Ani. Sekarang waktu dan tempat saya persilahkan untuk Romo Kristo untuk memberikan pendalaman iman untuk kami. Terima kasih. Baik. Selamat sore semuanya, adik-adik. Selamat sore. Bagaimana kabar hari ini? Baik-baik? Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Oke, sebelum Romo beri pendalaman soal teks kitab suci yang baru kita dengarkan, Romo mau tanya, semua sudah pegang kitab suci dan membuka perikopnya? Sudah? Sudah, Coba Romo. semua. Sudah? Sudah, Romo. Perikopnya tadi sudah dibuka ya? Sudah, Romo. Oke, sekarang supaya kita bisa memahami teks ini dengan baik, ayo kita belajar kitab suci sekarang. Ya, masing-masing lihat kitab sucinya. Apa judul teks ini tadi? Allah adalah Kasih. kasih. Allah adalah kasih. Kenapa Allah disebut kasih? Untuk menjawab pertanyaan itu, kenapa Allah itu disebut kasih? Ya kan? Kita melihat teks tadi, ada begitu banyak kata mengasihi di dalam teks itu. Sekarang Romo minta, ayo adik-adik kita lihat teks itu kembali, kita hitung ada berapa kata mengasihi dalam teks itu. Oke, adik-adik, kakak pembina yang terkasih, kita lihat ada 15 kata mengasihi dalam teks tadi. Itu artinya apa? Inti dari teks ini adalah mengasihi. Kata itu yang terbanyak yang terungkap di teks itu dibanding kata-kata yang lain. Ya. Jadi kata mengasihi ada 15 kata diungkapkan dalam perikop ini. Maka dengan demikian inti dari teks itu adalah berbicara soal kasih atau mengasihi. Ya. Mengapa ada begitu banyak kata mengasihi di dalam perikop ini? Ini mau menekankan atau menjawab pertanyaan Romo di awal tadi. Mengapa Allah adalah kasih? Jawabannya, karena Allah itu pertama-tama mengasihi umatnya. Ya. Maka disebut Allah itu kasih. Contoh misalnya, kalau analis rutinitasnya atau kesehariannya memasak, maka analis akan disebut sebagai apa? Kalau kamu sukanya masak gitu, masak-masakan, maka analis disebut apa? Chef, good, chef, koki, pemasak, kan gitu, ya kan? Ya. Kan tidak mungkin kalau analis sukanya masak, dia disebut penari, kan nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Maka demikian juga Allah. Allah pekerjaannya mengasihi, maka Allah disebut kasih. Itu ya. Maka inti teks ini adalah berbicara soal kasih. Karena Allah itu adalah kasih, karena pekerjaan Allah itu adalah mengasihi. Siapa yang dikasihi oleh Allah? Umatnya. Umatnya. Umatnya itu siapa? Kita semua. Kita.
tunjuk dada masing-masing. Aku Romo, gitu. Kita ini ya, Romo dikasih Allah, ada Adela, ada siapa semua ini ya yang hadir di sini ini. Kita semua ini dikasih oleh Allah. Nah, satu pengalaman Romo yang menunjukkan soal kasih atau mengasihi ini, itu waktu Romo baru pulang misa, ya, pulang misa dari suatu tempat, sudah siang, sangat siang. Romo itu pulang dibawain nasi kotak, ya, dibawain nasi kotak. Romo rencananya makan di pastoran, makan siang di pastoran. Jadi Romo bawa pulang nasi kotaknya. Dan itu dalam perjalanan sudah sangat lapar. Romo sangat lapar, ya. Ingin cepat-cepat sampai di pastoran langsung makan. Di tengah jalan, ketika di lampu merah, Romo lihat satu orang miskin. Tidak punya tangan, tidak punya kaki, duduk di pinggir jalan dekat lampu merah. Kebetulan Romo berhenti di situ karena sedang lampu merah. Lalu pengemis itu mencoba mengulurkan tangan, meminta sesuatu dari Romo. Ya. Romo tergerak karena belas kasih kepada orang miskin itu. Melihat dia nggak punya tangan, nggak punya kaki, hanya bisa duduk di pinggir sambil mengulurkan tangan, memohon belas kasih dari orang-orang yang lewat di pinggir jalan. Ya. Padahal Romo saat itu sudah sangat lapar, lalu uang juga tidak ada banyak, ya, tidak bawa banyak. Kemudian Romo karena tergerak oleh belas kasihan, Romo nggak bisa beri uang. Akhirnya apa yang Romo kasih? Romo kasih nasi kotak yang Romo bawa dari tempat misa. Dengan resiko Romo harus cari makan sendiri ketika sampai di pastoran, karena nasi kotaknya harus diberi kepada si miskin. Dalam hati Romo, orang itu lebih membutuhkan daripada saya. Ya. Nah, akhirnya saat itu juga Romo buka jendela mobil, Romo langsung kasih 2 nasi kotak yang Romo bawa saat itu. Ya, dua-duanya Romo kasih. Dan dia sangat-sangat senang. Terima kasih sambil angguk-angguk. Ya, sangat senang. Hati Romo sangat senang rasanya ketika berbagi dengan orang miskin tadi. Sekalipun Romo harus menahan lapar ketika berada di jalan. Tapi rasanya Romo tidak lapar lagi karena bahagia sudah berbagi kepada orang yang sangat membutuhkan. Nah, itu adalah contoh mengasihi sesama. Ya. Mengasihi sesama itu sama artinya dengan mengasihi siapa? Ayo. Hah? Mengasihi siapa? Tuhan. Benar. Kenapa mengasihi sesama sama dengan mengasihi Tuhan? Karena Tuhan ada di dalam diri setiap orang. Jadi Tuhan itu ada di dalam hati kita masing-masing, di dalam diri kita. Maka ketika melihat orang yang sedang berkebutuhan, sedang kekurangan, sedang susah, mari kita mengasihi dengan cara kita masing-masing. Nah, kedua, cara mengasihi juga tidak harus dengan memberi sesuatu, tetapi contohnya dengan doa. Ya, doa. Sekarang kita lihat saudara-saudara kita banyak yang terkena bencana alam. Ada yang jadi korban banjir, ada yang jadi korban erupsi Gunung Semeru yang baru-baru ini di Malang, ya. Mereka butuh banyak uluran kasih dari kita. Karena kita jauh dari mereka, mereka ada di pulau sana, kita ada di sini, tidak bisa memberi langsung,
kita bisa mengasihi mereka dengan cara berdoa. Mendoakan mereka yang jauh di sana, yang sedang berkesusahan dan menderita. Siapa tahu dengan doa kita, Tuhan mengutus orang-orang yang ada di dekat mereka di sana, membantu mereka. Ya. Jadi adik-adik juga harus doakan mereka yang berkekurangan, yang menderita, ya. Doakan sesama, ya, doakan sesama. Nah, itu adalah cara kita untuk mengasihi, ya. Baik, saya kira itu inti dari permenungan kita pada sore hari ini, bahwa Allah itu adalah kasih, karena memang tugasnya, pekerjaan Allah adalah mengasihi. Dan PR kita, tugas kita sebagai umatnya juga harus mengikuti pekerjaan Allah, yaitu mengasihi sesama. Oke? Setuju? Setuju. Oke. Setuju. Kalau setuju, apakah ada adik-adik yang punya pengalaman pernah mengasihi sesama dengan cara apapun? Ayo, siapa yang mau cerita? Mungkin pernah mengasihi orang dengan memberi, atau dengan mendoakan, atau dengan cara lain. Ayo, siapa yang mau sharing? Yang mau cerita? Mungkin mengasihi orang tua dengan cara membantu, dengan cara menuruti perintah orang tua. Nah, ayo. Ada yang mau cerita? Ayo, jangan malu. Ayo, siapa ya? Ayo, siapa? Gary, masih adakah di situ? Gary? Saya nggak mau cerita, Kak. Oh. Gary mau cerita katanya. Ayo. Yang punya cerita? Ini jujur sekali dia, belum mau cerita. Oh, Merbi mungkin. Adela sudah berjoget-joget di situ, mungkin mau cerita. Pernah berdoa bersama Bapak dan Ibu lah. Pernah doa bersama Bapak dan Ibu kepada yang terkena Mendoakan siapa? tangga. Tangga. Oh, pintar. Oke. Luar biasa. Nah, ini teman-teman, Merbi dan Adela bercerita. Mereka pernah mendoakan tetangga. Wah, luar biasa. Ini cara mengasihi. Merbi dan Adela mantap. Terima kasih Merbi dan Adela. Ya. Siapa lagi? Analis mau cerita? Mengikuti perintah orang tua. Oke. Contohnya gimana? Membantu Misalnya apa? membantu ibu memasak. Oh, oke. Terus? Membantu ibu menyapu. Oke. Membantu ibu apa? Cuci piring? Dibantu? Oke, analis tadi bercerita bahwa dia mengasihi orang tuanya dengan cara menolong orang tua dalam kerjaan sehari-hari. Contohnya menyapu rumah, lalu apa tadi? Memasak, ya. Rupanya analis suka memasak ya? Analis suka memasak ya? Suka. Oke. Baik.
Saya kira sudah jelas inti dari permenungan kita pada sore ini ya. Untuk adik-adik semua, Yesus atau Tuhan Allah berpesan kepada kita, mari untuk saling mengasihi. Pertama, mengasihi Allah, dan caranya adalah mengasihi sesama. Karena apa? Kita tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Kita kan nggak bisa melihat Allah secara langsung, ya kan? Nah, kita bisa melihat Allah itu dengan nyata di dalam diri sesama. Ya. Maka ketika kita mau mengasihi Allah, kita juga harus mengasihi sesama kita. Siapapun itu, ya. Mereka semua adalah saudara-saudari kita, sesama kita. Maka kita harus saling mengasihi satu sama lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Romo untuk pendalamannya hari ini. Mantap. Terima kasih. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ayo kita katakan, Romo is the best. Romo Kalian juga is the best. Nah, adik-adik jangan lupa PR-nya ya. Jangan lupa PR dari Romo ya. Kita harus saling mengasihi. Nah, sekarang setelah kita mendalami bersama kitab suci hari ini, saatnya kita membuat kesepakatan untuk aksi nyata kita dalam minggu Advent kedua ini. Waktu dan tempat saya persilahkan Kakak Selin untuk membuatnya. Oke, terima kasih Kakak Reni. Adik-adik sekalian, masih ingat aksi kita, kesepakatan kita minggu lalu apa ya? Apa ya? Ayo, kesepakatan kita minggu lalu apa? Menyisihkan. Ya, menyisihkan sedikit uang bekal kita, ya. Nah, aksi nyata sore hari ini ya, kita lanjutkan aksi nyata yang pertemuan pertama, ya. Kita tetap menyisihkan sedikit sebagai tanda mengasihi, tanda kasih kita kepada Tuhan Yesus. Kita taruh di apa ini? Amplop. Dan nanti kita persembahkan pada hari Natal nanti di saat tugas kami dalam perayaan Ekaristi. Ya, jadi kita sisihkan sedikit. Jadi bukan dengan adik-adik tapi ini untuk mama papa, untuk kakak adik di rumah. Nanti mama papa ada uang sedikit, tolong masukkan di sini, kita persembahkan untuk Tuhan Yesus nanti di hari Natal. Ya, jadi untuk keluarga juga boleh masukkan di sini. Ya. Oke, bisa dipahami ya adik-adik aksi nyata kita ya. Bisa. Oke, terima kasih. Nah, adik-adik, sudah hari ini kita ada di ujung acara pertemuan kita hari ini. Ingat, semua pendalaman hari ini harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari sekarang kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan doa penutup yang dipimpin oleh Kakak Rizka. Silakan Kakak Rizka. Terima kasih Kak Reni. Adik-adik, tadi kita sudah mendengar bacaan Injil, renungan, dan sudah membuat aksi nyata. Sekarang mari kita sampaikan doa-doa dan permohonan kita.
Mari kita ambil sikap berdoa. Tuhan Yesus yang baik, bantulah kami agar di masa pandemi ini kami tetap bersemangat mengikuti Ekaristi dan membaca kitab suci dari rumah kami masing-masing. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, bantulah kami agar kami tetap bersemangat menjadi anggota Gereja Katolik dan menjadi pengikut-Mu. Tolonglah kami supaya situasi sulit yang kami hadapi ini tidak melemahkan iman kami kepadamu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ya Yesus, kami berdoa pula buat saudara-saudara kami yang saat ini terkena bencana meletusnya Gunung Semeru. Berilah selalu keselamatan dan kesehatan, serta hindarkanlah mereka dari mara bahaya. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. marilah kita satukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan Bapa kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Amin. Romo, kakak-kakak pembina, dan adik-adik, sebelum kita akhiri pertemuan kita ini, mari kita akhiri dengan doa penutup. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, Engkau telah menyertai kami dalam pertemuan Advent kali ini. Kami selalu mohon berkat perlindungan-Mu. Semoga kami dapat menjalankan tugas-tugas perutusan kami dengan baik. Semoga kami juga dapat menjalankan masa Advent ini dengan penuh semangat. Demi Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk pengumuman, kakak serahkan pada Kak Ani. Silahkan Kak Ani. Baik, terima kasih doanya Kak Rizka. Kak Ani mau kasih pengumuman untuk pertemuan minggu depan. Temanya adalah cinta kasih Kristus mendorong rekonsiliasi. Nah, bacaan kitab sucinya adik-adik bisa dicatat, mungkin nanti bisa dibaca dulu di rumah sebelum pertemuan ketiga. Itu diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai dengan 10. Kami ulangi, Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai dengan 10. Itu judulnya Zakheus. Oke, mengakhiri acara kita, mari kita lakukan tepuk persahabatan yang akan dipandu oleh Kak Ani. Silakan Kak Ani. Oke adik-adik, tadi siang kita sudah belajar tepuk persahabatan. Kita mulai ya. Tepuk persahabatan. Cinta kasih sama tolong menolong Berpelukan. Ulangi ya, yang kompak ya. Salam persahabatan. Cinta damai. Kerjasama. Tolong Tolong menolong.
berpelukan. Yuk, sebelum kita berpisah, kita berpelukan dulu ya. Yuk. Bukan yuk, pelukan. Terima kasih Romo telah mendampingi kami. Kita berpelukan masing-masing. Pelukan kitab suci. Iya. Dadah, sampai jumpa adik-adik. Terima kasih semua. Dadah. Dadah.